Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang beriman, yang bersyukur, bertakwa dan bertawakal hanya kepada Allah. Ridho atas segala ketetapan Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan manusia mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Marilah sebelum kita membuka kajian setiap Selasa malam, kita membaca Suratul Fatihah. Semoga Allah melimpahkan rahmat hidayah-hidayahnya kepada kita semua, sehingga apa-apa yang kita kaji malam ini Allah membukakan hati kita agar kita memahaminya dan dapat diberi kemampuan sepenuh hati menjalankan semata hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah Masjid Naim Al-Masyhur Yayasan Izzatu's Salam yang dirahmati Allah. Malam ini coba kita membuka firman Allah tentang orang-orang yang merugi hidupnya, baik merugi di dunia, terlebih merugi di akhirat kelak. Dalam surat 103 Al-Asr Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Saudara-saudara, ayat ini mungkin sudah sering tidak asing lagi bagi kita. Hanya saja mungkin kita mengabaikan, karena di sini Allah bersumpah demi waktu, demi masa. Allah mengetahui segala sesuatu, apapun yang Allah ciptakan.
Kalau kita melihat ayat ini, dalam ayat banyak seperti surat At-Tin, itu juga Allah bersumpah. Artinya Allah bersumpah ini agar kita itu benar-benar mawas diri bahwa manusia itu condong untuk ingkar. Itu sudah sunnatullah manusia. Jika diberi kenikmatan, dia lupa, kufur. Itu Allah yang menyatakan, yang menciptakan kita. Ketika dipuji, maka dia berputus asa. Itulah manusia. Lalu malam ini coba saya Fakir menyampaikan orang-orang yang dimaksud merugi dunia akhirat itu yang mana? Kalau tadi ayatnya jelas, ya, demi masa manusia itu merugi, ya, terkecuali yang ayat 3-nya yang beriman, yang menegakkan sholat, ya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran, saling mengingatkan di dalam ketakwaan kita kepada Allah. Terkecuali orang-orang yang seperti ini. Yang dimaksud ingkar kepada Allah itu, coba kita buka surat Al-Kahfi, surat 18, 103 sampai 106. Saya bacakan ya. Surat Al-Kahfi 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepada tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka dan kami tidak akan memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam karena kafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan bawaan. Shadaqallah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi jelas ya, dalam surat Kahfi ini Allah sampaikan bahwa katakan Muhammad, apa perlu kami beritahu kepadamu tentang orang-orang yang rugi perbuatannya? Ayat selanjutnya,
yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedang mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Siapa orang ini yang dimaksud Allah, yang Allah sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang orang rugi dalam kehidupan dunianya, tetapi mereka menyangka perbuatannya sudah berbuat baik, yaitu orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Mereka tidak percaya walillahi ma fis samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah yang ada di atas langit, yang ada di bumi, sungguh Allah berkuasa atas segala sesuatu. La tarja'u, sungguh segala permasalahan sesuatu apapun semua akan kembali kepada Allah. Tapi kita ingkar, tidak percaya kepada Allah, ragu akan kekuasaan Allah, ragu bahwa Allah lah yang mengatur sendi-sendi kehidupan seluruh makhluk ciptaannya. Kemudian mereka tidak percaya akan adanya hari, tidak percaya akan adanya hari akhir. Maka kata Allah, sia-sialah amal perbuatan mereka, dan kami tidak akan pernah memberi penimbangan amalnya pada saat yaumil hisab kelak nanti. Kemudian ayat terakhir Al-Kahfi, demikianlah balasan neraka Jahannam karena kekafiran mereka. Kafir itu menolak, ya, menutup diri dari ayat-ayat Allah, dan mereka menjadikan ayat-ayat Allah dan Rasul-Rasulnya itu sebagai bahan olok-olok. Kita banyak sering kan dengar dalam suatu kita kumpul, ya, kadang-kadang kita dengar sepertinya lagi ngaji, sepertinya, tapi ayat-ayat Allah dipresetkan. Subhanallah min zalik. Itu orang-orang yang olok-olok ayat-ayat Allah. Kemudian mereka tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, otomatis, ya, mereka beribadah bukan semata mencari keridhaan Allah, tapi dia melakukan ibadah karena hal-hal yang lain. Sering dalam kajian kita sampaikan, jangan berbangga hati dulu kita yang sudah berbuat amal kebaikan, ya, sholat 5 waktu, ya, ditambah sholat sunnah, sholatul lail, sholat kenceng, ibadah kenceng, tapi di sini dimaksudnya tapi kita masih gemar berbuat yang mendatangkan murka Allah. Hal itu dalam tafsir Ibnu Katsir termasuk golongan orang-orang yang rugi. Kenapa? Karena sia-sia amalnya. Satu contoh sering saya sampaikan, sholat rajin, sholat malam lagi di pondok ini nggak mungkin kan? Nah, apakah ini memang suatu kesadaran, apa suatu keterpaksaan karena tinggal di pondok? Karena pondok punya aturan main, ya kok? Sholatku keterpaksaan apa kesadaran sendiri? Nah, ini perlu disampaikan supaya apa? Lurus niat kita, ya, lurus. Karena kita sudah melakukan ibadah di surat ini jelas, ya.
bahwa sia-sia. Lebih terang lagi di Agustia surat 3, amilatun nasibah, mereka hanya bersusah-susah payah, kata Allah. Bersusah payah sudah melakukan ibadah, mau soleh, tapi kata Allah neraka bagi mereka. Nah, ini hendaknya kita sama-sama saling mengingatkan. Jadi yang dikatakan dalam surat Al-Asr 103, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan seluruh ciptaannya, makhluk-makhluknya, itu bersumpah bahwa manusia itu dalam keadaan merugi. Ini kan Allah yang menyatakan, jangan main-main di sini. Karena Allah Maha tahu, dikasih nikmat dia kufur, dikasih susah dia ngeluh, lari. Ya, 40 hari 40 malam baru dites Allah, nggak diwujudkan keinginannya. Besoknya boro-boro sholat malam yang sunnah wajib tinggal. Nauzubillah min dzalik. Padahal kata Allah, jika kamu benar-benar ikhlas, itu mah tinggal nunggu waktu. Allah pasti mengabulkan setiap doa dari hamba-hambanya. Nah, ayat itu apa kita? Tapi itu tadi, kita termasuk yang mendustai ayat-ayat Allah yang disampaikan di surat Al-Kahfi 103 sampai 106. Jemaah Masjid Naim al-Masyhur Yayasan Jati Salam Banyuwangi. Yang kedua, sifat manusia suka menunda-nunda, lalai terhadap waktu. Itu udah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita dulu lah ngasok dulu lempengin kaki, ya menunda. Habis kelempengin kaki habis 10 meter nyender dulu lah, nyender lagi. Habis nyender kelewatan setan, tidur lah. Bangun, ya kan, menjelang 5 menit asar, waktu asar, berarti tergesa-gesa tuh sholat zuhurnya. Lalai terhadap waktu, apapun itu pemberitahuan Allah kepada kita. Kemudian kita enggan berbuat amal soleh. Ya. Beberapa kali saya kawarkan, saya sampaikan ayat-ayat Allah bahwa orang yang rajin membaca Quran, ya, mempelajari arti dan ayatnya, kemudian mentadabburi, dia melakukan sebatas kemampuan dalam kehidupannya, kemudian dia menegakkan sholat. Kenapa saya bilang bukan melaksanakan sholat? Kalau melaksanakan sholat kebanyakan hanya menggugurkan kewajiban. Tapi kalau menegakkan sholat, walaupun kita tidak dalam waktu sholat itu tegak di dalam perilaku kehidupan kita. Itu bedanya melaksanakan sholat sama yang menegakkan sholat. Kemudian Allah, ya, mereka yang menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Infak, bukan zakat. Infak, bukan sodako. Kalau sodako, ya, itu seikhlasnya. Tidak memberi, tidak dapat pahala. Ya. Kalau memberi mendapatkan pahala. Kalau infak itu sudah mendekati di atas sedikit lagi menjadi wajib. Ini banyak yang kita tidak sadari. Infak kita samakan dengan sedekah. Infak itu adalah sesuatu yang kita makan sehari-hari, itu harus dikeluarkan agar apa? Agar bersih. Itu infak. Ketika
ketika itu tidak dikeluarkan, maka berdosa. Ya, ayatnya Ali Imran 92. Sudah melakukan sholat, sudah melakukan baca Quran, berbuat baik, kata Allah, tidak cukup. Coba bacakan artinya, Ali Imran ayatnya 92. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Sallallahu Pantas, sholat udah, berbuat baik udah, ya kan? Baik sama orang, gak ada bedanya. Orang-orang kafir itu kan pada baik-baik. Kadang-kadang orang kafir itu lebih baik sama kita daripada kita. Tapi ayatnya jelas, yang tidak beriman maka tertolak. Orang-orang kafir itu hanya dibalas di dunia, di akhirat nol. Itu ayat. Jadi apa? Kata Allah, kamu tidak akan memperoleh kebaikan sedikit pun. Itu kan ayat Allah. Ya pantas orang kita sudah sholat sudah, ya baca Quran sudah, ya berbuat baik sudah, nah, tapi tidak infak. Itu ayatnya. Nah mulailah sekarang infaklah, ya berapapun. Kalau dulu saya bilang dulu, walaupun kamu satu hari itu yang akan dibawa pulang hanya 10.000, maka 2,5% 10.000 keluarkan sebelum dibawa pulang ke rumah. Ini yang banyak kita lalai. Karena ya bukan di sini saja ya, termasuk jemaah-jemaah ya SD Darussalam, bahkan orang-orang pintar, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berharta. Setelah kita buka kaji ini baru, oh begitu ya Ustaz, saya baru tahu. Saya pikir cukup dengan zakat mal. Ya kalau zakat mal kan jelas, ya masuk dalam perhitungannya dalam 1 tahun, ya nilai 80 gram harus wajib. Kalau tidak diwajibkan, kan begitu. Nah kalau infak tidak, mau kaya mau miskin harus keluar. Nah ini yang banyak kita lupa. Ternyata ketika ini saya sampaikan, mereka baru gitu. Masya Allah, berarti selama ini saya lalai. Nah ya, baik kita kembali. Mana orang-orang yang termasuk mendurhakai atau yang tidak percaya akan ayat-ayat Allah, yaitu orang-orang yang tadi termasuk yang lalai terhadap waktu, menyia-nyiakan waktu, ya, berleha-leha dengan kehidupan bermakhluk dunia, maka mereka jadi dilalaikan terhadap kehidupan akhirat. Kemudian yang tidak saling menasihati dalam kebenaran, menasihati di dalam kita di jalan Allah, ya. Termasuk udah tahu teman kita lagi susah, terasa bodoh, ya paling tidak kita menghibur saudara kita. Nah hal-hal yang begini yang harus kita mulai agar ibadah wajib kita, ibadah sholat sunat-sunat kita, ya, kemudian amal-amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Ya, yaitu orang-orang yang sia-sia amal perbuatannya adalah buka surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 264. Coba bacakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu
مثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya, dan jangan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Maka mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Shadaqallahu. Jadi jelas ya, orang-orang kita hati-hati di sini. Sudah berbuat baik, kadang-kadang kita ngomong, wah saya mah sholat tahajud nggak pernah tinggal nih. Hati-hati, itu adalah salah satu yang akan mensia-siakan amal ibadah kita. Atau itu kan tipuan itu. Kalau saya nggak bantu, nggak akan begini hidupnya. Sekarang aja tuh dia. Apa itu? Kadang kita kayak orang kacang lupa kulit. Padahal saya pun bantu dia itu. Habis itu Al-Baqarah ayat 24. Maka ketika itu terucap dari mulut kita, itu bagaikan kayu bakar dibakar api. Pelan tapi pasti hancur amal ibadah kita. Jadi debu ditiup angin, hilang entah kemana, sia-sia. Kemudian kita buka apalagi ya, amalan-amalan yang akan membuat ibadah kita itu sia-sia. Kita buka surat 7. Surat 7, surat Al-A'raf ayatnya 175 sampai 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinahu aqlada ilal ardh wattaba'a hawah famasaluhu kamasalil kalb in tahmi alayhi yalhas aw tadruku yalhas zalika masalul qawmil ladina kazzabu بآياتنا فاغفر القصص لعلهم يتفكرون مثلا قوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu
dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikian perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka menjalimi diri sendiri. Shadaqallahul azim. Jadi jelas ya, ayat Al-A'raf 175-177 Allah sampaikan. Coba kita muhasabah diri kita, dan kita dibacakan ayat-ayat Allah yang bukan kita dengar, kita pahami. Kadang-kadang panas kita dengarnya, ya, marah. Ini maksudnya, ya, bahwa mereka melepaskan diri dari peringatan ayat. Melepaskan diri itu maksudnya masuk kanan, keluar kiri. Itu nanti dipertanggungjawabkan kita semua nanti. Kita setiap Selasa malam Rebo, Jumat malam Sabtu, kajian kita ganti-ganti, kadang dengan Ustaz Saroni, kadang dengan Ustaz Ju, dengan Ustaz yang lain, kadang dengan saya, ya. Itu semua kita kaji ayat-ayat Allah. Nah, jika itu kita sudah disampaikan, tetap kita tidak mau menggubris itu, maka termasuk ayat 175 ini, bahwa kita lari dari ayat-ayat Allah, ya. Kemudian akhirnya kata Allah biarkan akan setan menyesatkan kita, ya. Ayat 176-nya yang lebih parah lagi apa? Orang-orang yang masuk kanan keluar kiri. Ini ayat Allah loh ya, bukan kata saya. Itu diibaratkan binatang anjing ini, bukan kata saya. Anjing itu mau dibaikin dia tetap menjulurkan lidah, mau diusir dia julurkan lidah. Artinya apa? Orang yang sudah selalu melalaikan, ya, ingkar kepada ayat-ayat Allah, itu diibaratkan anjing. Nauzubillah min dzalik. Anjing itu kan binatang yang paling rendah, paling najis. Ya. Kenapa? Di sini diumpamakan, ya. Kalau kamu halau, dia tetap saja menjulurkan lidah. Halau itu maksudnya, ya sudahlah, kamu tetap, kamu baik-baikin, ayo kamu sini, tetap dia menjulurkan di lidah. Demikianlah perumpamaan orang-orang dijelaskan kepada Allah lagi, ya. Panghusil qososo la'allahum yatafakkarun. Yang diumpamakan Allah demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Melihat juga manusia diciptakan Allah sebaik-baik makhluk, tapi diperumpamakan Allah bagaikan anjing. Coba, ya. Kenapa? Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Dan 177-nya sangat buruk perumpamaan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka menzalimi dirinya sendiri. Jadi kita mau patuh, mau takwa sama Allah, itu tidak akan merubah kekuasaan Allah, tidak akan mengotori kesucian Allah. Yang butuh Allah itu kita aja yang sudah mampu, yang menjaga amal ibadah ini, berusaha, belum tentu masuk kategori orang yang soleh. Nah, apalagi kita cuma main-main, ya kok?
Jadi coba ya kita sama-sama muhasabah diri kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang malam ini telah disampaikan ya. Dan terakhir sebelum saya tutup kajian ini, bahwa orang-orang yang sia-sia itu ya, saya nggak bicara orang yang di luar, yang kafir pasti tertolak amal ibadah. Kita ini yang sudah ibadah, menegakkan sholat sunat yang lain, beramal soleh, tapi sia-sia. Nah, apa tadi? Jaga perkataan yang sia-sia, ya. Jangan menyakiti saudara kita, jangan berlaku atau berucap bohong, berkatalah jujur. Itu harus dipelihara. Karena kalau tidak, itu tadi, itu ayat yang dari tadi saya sampaikan, itulah yang menggugurkan amal-amal kebaikan kita. Firman Allah yang mengingatkan kita agar kita jangan merusak amal, surat 47 surat Muhammad ayatnya 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Shadaqallahul azim. Ayat 33 saya bacakan aja. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Dan kemudian jangan kamu merusak segala amal-amalmu. Ini kan peringatan Allah nih. Wahai orang yang beriman, sekali lagi saya ulang, taatlah kepada Allah dan Rasul, dan janganlah kalian merusak amal-amal kalian. Ya, tadi kita udah sebut ya. Nah, inilah orang-orang yang mungkin itu dia beramal, ya, tapi perilaku orang-orang kafir dia tetap lakukan. Rusak amal kita. Mudah-mudahanlah kita diberikan kemampuan agar mampu benar-benar menjaga amal ibadah kita, agar Allah beri kita kemampuan ya, untuk selalu ingat, dan semoga Allah selalu bimbing kita untuk berbuat semata apa-apa yang kita berbuat mencari keridhaan Allah. Kemudian terakhir Allah sampaikan bagi orang-orang yang sudah berusaha ya, berbuat amal baik, berusaha untuk takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, kemudian dia bertawakal Allah, maka buka surat Al-Ahzab, yaitu surat 33 ayatnya 70-71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Shadaqallah. Demikianlah, semoga kita termasuk orang-orang yang dimenangkan Allah. Sekali lagi saya pribadi yang terakhir menyampaikan nasihat ini untuk diri saya pribadi dan juga kepada jemaah semua. Ingatlah, mau kita ucapkan, mau kita ikrarkan, mau kita sembunyikan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati kita masing-masing.
Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dari niat. Niat kalian di sini ibadah sholat malam, ya, tidak pernah putus. Apa niatnya? Kalau niat hanya urusan dunia, alangkah kecilnya. Karena udah pasti Allah urus keduniaan kita itu. Carilah apa yang kita ibadah malam ini hanya semata mencari keridhaan Allah. Ya, coba ingat loh, berapa kali saya sampaikan, dan itu sudah fakta. Orang yang tidak menjalankan atau berkata sia-sia, ya, kalau tidak dalam program nggak ketahuan tuh. Orang yang berkata sia-sia pasti lalai sholat malamnya. Coba deh buktiin. Makanya luruskan hati, ya, tafakur dalam kesunyian malam itu, bahwa sadari bahwa memang Allah punya kuasa atas segala sesuatunya. Ya, nangislah kepada Allah. Jangan sampai Allah cabut iman dalam diri kita. Nggak ada kesulitan bagi Allah kita menjadi orang yang fasik. Itu wiridan Al-Hasr. Guru kita yang menyuruh kita untuk baca Al-Hasr setiap hari itu. Surat 59, ya. Wala taqulu alladzina nasullaha fa'ansahu anfusahum ulaika humul fasiqun. Itu udah jadi wiridan kita. Jangan kamu sekali-kali lupa kepadaku, kata Allah, maka aku akan lupakan kamu atas diri kamu sendiri, maka kamu akan menjadi orang yang fasik. Tiap hari loh, 5 waktu itu wiridan kita di sini. Agar apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah sebenar takwa, dan hendaknya kalian masing-masing diri mempersiapkan diri bekalmu untuk hari esokmu. Nggak ada ceritaku, ya, disebut Luqman. Nanti seorang bapak sudah tidak mengenal lagi anaknya, nggak mengenal istrinya. Kita sibuk di hadapan mahkamah Allah, sibuk kita. Coba bisa bayangin nggak? Ya, kita tidak mengenal lagi anak kita, mana istri kita, mana darah daging kita, karena kita sudah sibuk memikirkan diri kita di hadapan mahkamah Allah pada yaumul hisab. Di sini masih kita, oh ini istri saya, ini anak. Di sana tak. Coba bayangkan, berarti begitu paniknya kita di hadapan Allah bagi orang-orang yang tidak siap bekalnya. Baik, demikianlah kajian singkat ini. Jika benar itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila yang saya sampaikan ada kekeliruan dan kehilapan, tidak lain itu dari diri saya pribadi yang selalu berbuat hilaf dan salah. Saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku sekalian, dan kepada Allah aku mohon ampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari azab neraka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.